Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sudah lama kita tidak berjumpa lagi di sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Buat yang belum tahu, sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,31 km dengan jumlah 17 tikungan. Seperti biasa, kita akan mencoba memantau bersama dari kamera udara yang saya terbangkan di siang kali ini. Persis di atas tikungan yang ke-17, kita melihat ke arah kanan, yang mana nantinya di sini akan menjadi area glamping, area tenda-tenda dengan fasilitas hotel mewah. Jadi di sini bisa dipakai di saat menggelar balapan MotoGP, dan buat yang mau menginap juga bisa menggunakannya. Terlihat hari ini semakin rata dan semakin rapi untuk area di mana akan dibangunnya pedok, race control maupun exhibition, dan juga untuk hospitality suite bersamaan dengan medical center yang ada di sebelah kiri dari trek lurus yang panjangnya 700 meter ini. Sambil kita melaju menuju tikungan yang pertama yang berada di depan kita, yang persisnya di bawah bukit dari Pink Hill yang sedang dibikin pink, namun masih saja tetap hijau terlihat setelah beberapa bulan terakhir diguyur oleh hujan. Dan sekarang tibalah kita di tunnel pertama atau terowongan yang ke-1. Progres di terowongan yang pertama di sini sepertinya sudah bisa dibilang tuntas, tinggal melakukan perapian atau penyempurnaannya. Kita melihat ke arah kanan dari sisi sayap tunnel 1 di sini terlihat sudah padat, rata, dan sudah sempurna. Begitu juga dengan penanaman pohon-pohon yang ada di sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk ke dalam terowongan. Begitu juga dengan di sisi sayap sebelah kiri untuk tunnel pertama di sini kita melihat sebuah eskavator yang berada di jalur masuk ke dalam tunnel, yang mana kita tahu di sini sebuah eskavator yang sedang merapikan atau menyelesaikan pengerjaan dari jalur drainase yang dibuat di dalam tunnel di sini. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau sistem drainase dari tunnel adalah sebuah kubangan atau sebuah kotak penampung air, dan nantinya di dalamnya akan ditanamkan sebuah pompa atau penyedot yang otomatis akan membawa air keluar begitu air masuk atau air datang dari guyuran hujan. Sekarang kita berada di tikungan yang pertama, masih terlihat sejumlah concrete barrier di sebelah kiri persis di atas service road sebelah kiri yang belum tertata atau belum terpasang di area service road yang lain, dan di sisi kanan dari track lane sejumlah alat berat yang disediakan atau standby melakukan hamparan dari subbase untuk persiapan melakukan pengaspalan di service road sebelah kanan. Dan sekarang tibalah kita di tikungan yang pertama. Kita bisa melihat di sini persiapan untuk tikungan yang ketiga, keempat, terutama di bagian service road sebelah kanan yang sedang dipadatkan lapisan subbase, namun belum terkonek ke arah menuju ke melewati tikungan yang keempat di sisi kanannya. Dan di sebelah kiri dari track lane pengerjaan masih melakukan penghamparan untuk gravel bed di sebelah kiri sampai menuju ke tikungan yang kelima. Kita lanjutkan terbang menuju tikungan yang kelima. Kita sengaja terbang tidak begitu rendah, artinya dengan frame yang bisa kita bikin di sini bisa kita pantau bersama dari sisi kiri sampai ke sisi kanan. Inilah tikungan yang kelima berbelok kanan. Di sisi kiri masih pengerjaan untuk persiapan service road di sebelah kiri dari track lane. Dan juga terlihat sebuah eskavator yang sedang membuat jalur drainase sisi luar. Jadi untuk sirkuit bukan saja drainase Haloton yang ada di sisi kiri kanan track lane, sejumlah concrete barrier yang sudah diletakkan di sisi kanan di service road sebelah kanan dari tikungannya ke-6 menuju tikungan yang ke-7, namun belum ditata dengan rapi. Kemudian sejumlah juga ada di sebelah kiri, persis di atas service road sebelah kiri, masih belum
letakkan di titik-titik di mana mereka semestinya diletakkan. Dari sisi sini kita melihat ke arah depan, terlihat sekali pemandangan yang sangat spektakuler dari Bukit 360, kemudian Bukit Segar, serta Teluk Kuta ataupun Pantai Kuta Mandalika yang ada di sisi kanan, dan juga Pantai Serenting yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-10. Progres di sepanjang sini terlihat sudah hampir selesai, tinggal perapian dari area gravel bed, kemudian juga pengaspalan yang ada di service road sebelah kiri maupun di kanan yang ada persis di atas tunnel 2. Kalau kita perhatikan dengan seksama, untuk pengerjaan dari tunnel 2 juga terlihat sudah tuntas, tinggal penyempurnaan dari penimbunan atau backfill yang dilakukan di sisi kiri. Kemarin-kemarin kita tahu kalau tunnel sendiri dikerjakan untuk ditargetkan tuntas pada Desember tahun lalu, namun ternyata tuntasnya pada bulan ini. Dan sebuah eskavator yang ada di depan kita di sini sedang melakukan penggalian untuk penanaman fiber optik yang ada di sebelah kiri dari service road sebelah kanan menuju ke trek selanjutnya. Kita sudah melewati tikungan yang ke-8, sekarang di depan kita merupakan tikungan yang ke-9. Di sebelah kiri sudah mulai penghamparan subbase untuk service road sebelah kiri, serta pemadatan untuk area rumput serta area gravel bed di sisi kanan tikungan yang ke-9, sebelum menuju titik di mana rumput-rumput hijau yang ada di depan kita. Masih terlihat sejumlah pipa-pipa beton di sisi kiri track lane sepanjang tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 yang belum tertanam habis. Kebetulan hari ini merupakan pasang surutnya sekitar jam 9 sampai menuju jam 1 siang. Dan saya menerbangkan kamera udara di atas jam 1 siang, sehingga di sini untuk konsep laguna yang ada di sisi kiri dari sirkuit tidak begitu terlihat penuh dengan air, atau sudah air pasangnya tidak lagi, tapi ini sudah masuk dalam fase air surut. Kita bisa lihat di sini untuk area service road sebelah kiri belum dilanjutkan pengerjaannya, dan juga luasnya area gravel bed yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Tinggal penyempurnaan dari hamparan gravel bed yang ada di sepanjang tracks tikungan yang 10 menuju tikungan yang ke-11. Dan sekarang kita melihat tikungan yang ke-12 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13. Semoga berapa tinggi kamera udara saya terbangkan di sini cukup sekali untuk memantau secara jelas dari sisi kiri menuju sisi kanan dari lintasan. Pengerjaan sepanjang tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 tinggal meratakan timbunan-timbunan gravel bed yang ada di sisi kanan track lane. Kemudian di depan ini merupakan tikungan yang ke-13, terlihat di sisi kiri rerumputan yang belum hijau atau sudah mulai mencoklat terlihat jelas. Masih juga pengerjaan untuk sisi kanan, yaitu service road sebelah kanan belum terkonek karena masih ada beberapa warga yang belum direlokasi di titik sini. Dan juga pengerjaan dari hamparan gravel bed juga bisa tertunda karena service road sebelah kanan belum tuntas dikerjakan. Kemudian area sebelah kiri di sebelah sini untuk jalur drainase yang harus terkonek dari tikungan yang keempat tadi harus tersambung menuju titik sebelah sini.
Kita lanjutkan dari tikungan yang ke-13. Kita bisa perhatikan untuk sisi kanan track lane, di mana merupakan area runoff aspal juga belum tuntas pengerjaannya, dan juga masjid yang ada di depan kita, di mana yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 juga belum dilakukan relokasi karena masih menunggu masjid baru tuntas. Dari sebelah sini kita bisa melihat hasil pengaspalan yang dilakukan kemarin hari dari tikungan yang ke-14 menuju ke-17. Sedangkan untuk area service road sebelah kiri masih belum tersambung dari titik sini, bahkan di titik tikungan yang ke-15 persis di sebelah kiri. Lalu di titik tikungan yang ke-16 belum berbelok kanan menuju tikungan yang ke-17. Masih sejumlah konkret barrier yang terparkir di sini belum diletakkan di titik-titik yang mereka mesti diletakkan. Dan juga timbunan gravel bed yang ada di depan kita belum juga dihamparkan atau belum diratakan karena masih menunggu waktu yang tepat. Inilah tikungan yang ke-16 berbelok kanan, masih harus melakukan pengaspalan 2 lapis lagi di sepanjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sepertinya pengaspalan lintasan akan dilakukan setelah melakukan pengaspalan untuk area runoff maupun nantinya di area service road. Dan tidak terasa satu lap putaran kita sekarang sudah kembali lagi di atas tikungan yang ke-17, memasuki trek lurus kembali di titik finish maupun garis start yang ada di depan sini. Terlihat progres untuk pengerukan bukit sisa-sisa dari pemakaman yang kemarin, dan mungkin ini akan ditargetkan pada bulan ini. Semoga saja bisa tuntas ataupun mungkin akan berkelanjutan sampai di awal minggu bulan depan. Mungkin sekian dulu reportase saya dari sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir durasi. Silahkan di like kalau kalian menyukainya, dan kalau kalian tidak menyukainya, kalian tahu apa yang kalian lakukan.